Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih, ibunya Yesus, yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota perempuan terus hamil kan nanti geger, dan emang geger kan. Gitu. Nah, aku penasaran aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita senang mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Selama ini saudara kita yang di Kristen selalu menyanjung Kumela dengan mengatakan kecerdasan Kumela ini sangat luar biasa, karena Kumela ini selalu membahas agama Islam, menyudutkan agama Islam. Apabila saudara kita yang di Kristen lagi makan, Kumela ini menyudutkan agama Islam, kawan nasinya itu terasi, itu terasa daging. Tapi di sini Kumela ini membahas kekristenan. Jadi Kumela ini mengatakan tidak mungkin manusia itu bisa hamil tanpa dibuahi. Jadi si Kumela ini menaruh curigaan kepada malaikat atau Roh Kudus di dalam kekristenan. Jadi orang Kristen mengatakan kenapa Bunda Maria itu bisa hamil karena kekuasaan Roh Kudus. Tapi bagi Kumela ini diperkosa oleh malaikat. Makanya Bunda Maria ini bisa hamil. Jadi gugur sudah pernyataan saudara kita yang di Kristen bahwa Yesus bukanlah anak Tuhan tapi ternyata anak malaikat. Sebenarnya kan Ibu Maria atau Maryam itu kan bukan cuma sosok yang ada di dalam doktrin non Kristen ya. Itu juga kan di ajaran Islam kan ada cerita Ibu Maryam kan, dan cerita Nabi Isa yang lahir dari perawan Maryam gitu. Nah, itu kan cerita yang sama-sama kita share sama orang Kristen. Nah, jadi aku penasaran dengan asumsi bahwa tidak mungkin perempuan bisa hamil tanpa dibuahi. Aku jadi penasaran nih siapa yang menghamili Ibu Maria, dan aku cek cerita di Quran, aku cek ceritanya dari Kumela ini mengatakan tidak mungkin manusia itu bisa hamil tanpa ada yang membuahi. Pasti ada yang membuahi di sini. Jadi dia ini menaruh kecurigaan kepada seseorang. Di mana di dalam kekristenan Bunda Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf. Tapi sebelum mereka menikah, Bunda Maria tiba-tiba hamil. Tapi kalau secara versi agama saudara kita ini Kristen, Bunda Maria ini hamil karena kekuasaan Roh Kudus. Tapi si Kumela ini menaruh kecurigaan kepada seseorang. Kemudian Kumela juga mengatakan Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama, hanya ada di perjanjian baru. Benarkah seperti itu? Kita dengarkan videonya. Perjanjian baru. Oh iya, menariknya cerita Ibu Maryam tuh cuma ada di perjanjian baru, nggak ada di perjanjian lama. Jadi padahal nih kan Maryam tinggal di Yerusalem. Kemudian Kumela ini mengatakan Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama. Tentang kehamilan Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama, yang ada di perjanjian baru. Ini biarkan saudara kita yang di Kristen yang akan menjawabnya. Nah, kemudian di sini gugur sudah pernyataan saudara kita yang di Kristen. Ternyata di sini Yesus itu bukanlah anak Tuhan tapi anak malaikat, karena malaikat yang menghamili Bunda Maria ini. Jadi kita dengarkan selanjutnya. Aku curiganya tadinya akan ada banyak catatan Ibrani, manuskrip Ibrani, akan ada di perjanjian lama juga cerita tentang Ibu Maria, tapi ternyata nggak ada. Adanya justru baru di perjanjian baru. Jadi kalau Kumela ini mengatakan cerita tentang Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama, ini kebohongan dari Kumela ini. Berarti Kumela ini tidak pernah membaca Alkitab, sama seperti Al-Quran. Di mana Kumela ini mengatakan bahwa dia hafal Al-Quran, ternyata sudah dites hafalannya itu malah ngebiu, nggak bisa menghafal. Sama seperti anak TK yang lagi belajar membaca Al-Quran. Kemudian di sini si Kumela ini mengatakan cerita tentang Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama. Ini sebenarnya bohong dari Kumela ini, ada di perjanjian lama. Berarti Kumela ini tidak pernah membaca Alkitab, tidak pernah membaca Al-Quran. Hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Ini sama saja ngebacot, ngebeo. Kita dengarkan selanjutnya. Dan di Al-Quran gitu. Dan ininya ceritanya kan Ibu Maryam ini nggak pernah keluar rumah kecuali 1 kali doang, dan di mana dia waktu itu ketemu malaikat yang ngabarin
nanti kamu akan hamil gitu. Nah, terus aku curiganya sih sama malaikat itu. Oh, gitu. Karena ada catatan kalau memang Ibu Maria ini adalah tokoh yang historis ya. Kalau misalnya ini figur yang benar-benar ada gitu. Karena mengingat tidak adanya catatan Ibrani tentang Ibu Maria. Padahal kan ini tokoh sentral nih. Ibunya Yesus gitu. Ibunya Nabi Isa gitu. Tapi kok bisa nggak ada catatan Ibraninya, nggak ada gitu. Tapi kalau memang ini ada, ini soalnya sedih, soalnya ada catatan apokrifa. Catatan apokrifa itu kayak catatan Latin sih sebenarnya, yang udah lama, itu catatan Kristen. Yang menyebutkan Ibu Maryam itu mungkin hamil pada usia 14 tahun. Kalau benar itu kejadiannya, itu mah dimanipulasi ya nggak sih, atau diperkosa gitu. Atau kalau kejadiannya bukan oleh malaikat, ya bisa jadi itu fabrikasi cerita oleh keluarganya. Karena kan keluarga nabi-nabi. Kalau misalnya ini satu anggota Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kumela ini. Jadi Kumela ini menaruh kecurigaan kepada seseorang, siapa sebenarnya yang menghamili Bunda Maria ini atau Maryam ini. Dia menaruh kecurigaan kepada malaikat atau kepada orang lain karena Maryam ini adalah keturunan dari Nabi. Jadi kepada teman-teman di sini, ini bisa dianggap sudah menjadi penistaan agama ya, di mana lebih-lebih Kumela ini selalu membahas agama Islam, menyudutkan agama Islam. Tapi menurut saya ada yang aneh di sini. Setiap Kumela ini membahas tentang agama Islam, dia tidak pernah menunjukkan ayatnya. Ini ayatnya, seperti ini ayatnya, seperti ini tujuan ayatnya. Enggak pernah seperti itu. Selalu mengatakan Nabi itu dongeng. Tapi enggak ditunjukkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Bacakan Arabnya, bacakan terjemahannya, bacakan tafsirannya. Saya maunya seperti itu. Kalau memang Kumela ini cerdas. Karena saya tahu Kumela ini tidak hafal terjemahannya. Hanya hafal Arabnya, itu pun dikit-dikit doang. Dia mengatakan dia hafal Al-Quran, dites hafalannya. Ternyata malah ngebeo. Dia sendiri yang ngebeo. Kemudian si Kumela mengatakan cerita tentang Bunda Maria itu tidak ada di perjanjian lama. Ini ngebacot doang. Ada di perjanjian lama. Siapa bilang tidak ada di perjanjian lama? Mungkin saja si Kumela ini selama ini mendengar apa kata orang. Orang mengatakan tidak ada di perjanjian lama, ya dia mengatakan tidak ada. Tapi yang anehnya menurut saya, paling aneh ini, dia itu selalu membahas agama Islam tapi tidak pernah membacakan ayat Al-Quran, terjemahannya, tafsirannya. Ini kan aneh ini. Apakah ini hanya pansos saja atau memang ada seseorang yang membayarnya? Atau memang si Kumela ini memang sakit jiwa? Karena kalau dia membahas agama Islam itu berkaitan dengan Al-Quran. Kalau itu berkaitan dengan Al-Quran, di situ ada Arabnya, ada terjemahannya, ada tafsirannya, itu yang dibacakan. Kalau memang mau mengkritik Al-Quran, ini kan sama saja nol, mengkritik tanpa menggunakan dalil. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.